ada beberapa kesalahan umum atau pola yang perlu kita perbaiki ketika kita budidaya jahe merah, ya. Salah satunya adalah sedulur, kita tidak menjaga tingkat kelembapan air dalam polybag ketika kita menanam tunas jahe merah itu. Bisa karena terlalu seringnya kita mengisi air sehingga menyebabkan tunas jahe merah itu busuk, apalagi kalau tunas jahe merah itu masih sangat muda. Kalau kita tidak memiliki alat begini, ya, ini yang mengukur tingkat pH tanah maupun mengukur tingkat kelembapan, maka bisa kita saja memasukkan jari tangan kita ke dalam polybag. Kalau ternyata dia terlalu kering, bisa kita tambahkan air. Ini salah satu cara untuk menghindari busuknya tunas jahe merah dalam polybag. Memasukkan alat pengukur kelembapan ini ke dalam polybag, dan perhatikan sedulur, dia berada di angka 5, ya. Ini berarti tingkat kelembapan dari air di dalam polybag ini normal, netral, sehingga potensi dari benih itu busuk semakin kecil. Relatif apa yang saya tanam ini masih saja ada tunas jahe merah yang mati. Yang kedua sedulur adalah bahwa kita kadang tidak peduli atau kurang mengamati munculnya hama atau mungkin jamur di dalam tanaman jahe merah kita. Seperti ini sedulur, ini dia, daun ini putus sendiri. Ini tentu karena hama, ya, dan juga ada yang kuning, bisa saja karena faktor jamur. Nah, oleh karena itu perlu kita antisipasi dengan beberapa pilihan sejak awal, mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau setelah sekian hari tanam, kita akhirnya memberikan pestisida maupun fungisida. Pilihan banyak, bisa antrakol, bisa trichoderma, maupun mengenai pestisida alami yang kita buat sendiri. Jadi kita harus peduli dengan munculnya hama atau jamur yang ada di tanaman kita. Yang ketiga sedulur adalah media tanam. Kualitas media tanam sangat menentukan banyaknya tunas jahe merah yang tumbuh di dalam polybag. Kalau media tanam organiknya bagus, relatif polybag 25x25 itu bisa sampai 6 sampai 8 tunas jahe merah sebelum kita pindah. Artinya apa? Lebih bagus di awal sebelum kita menanam memasukkan tunas jahe merah, media tanam itu kita buat seporos mungkin, seorganik mungkin, sehingga nanti benih itu tumbuh subur. Yang selanjutnya sedulur adalah mengenai bagaimana kita memindahkan polybag itu. Memindahkan jahe merah itu. Terlambat memindahkan jahe merah setelah 3 bulan, masa vegetatif beralih ke masa regeneratif, berarti potensi dari jahe merah itu semakin kecil, ya. Tumbuhnya tunas-tunas baru jahe merah itu semakin kecil. Ada baiknya kita pindah dia tepat waktu 3 bulan, untuk kemudian kita pindah ke polybag minimal ukuran 60-60. Dari pengalaman saya, 60-60 bisa mencapai 24 sampai 30 tunas jahe merah. Karena media tanamnya bagus dan tepat waktu kita pindah. Yang kelima sedulur, kita memang perlu, ya, membersihkan atau merawat tanaman kita dengan, ya, mengambil gulma, teki ataupun tanaman merambat yang ada di sekitar tanaman kita. Contoh soal ini sebenarnya gulma ini, ya, ciplukan kalau istilahnya, ya. Ini ciplukan ini, ya. Ini ciplukan atau kalau di bahasa Sunda ini namanya cicenet, ya. Ini memang enak, ya. Tapi sesungguhnya ini gulma.
Dan ini harus kita cabut. Ya, ini harus kita cabut. Dan inilah ada poin kelima sedulur dalam budidaya jahe merah. Ini sharing pengalaman saya sedulur setelah mulai budidaya jahe merah secara intensif. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, dan tentu jangan lupa monggo di subscribe, like, notifikasinya jangan lupa, dan tentu di share atau berikan komentar Anda. Salam sehat buat Anda semua dimanapun Anda berada. Sukses!